seperti itu. Ya, selanjutnya bahwa sifat dasar yang ini, anak-anak itu punya sifat spontan, ya. Jadi gerakannya spontan, ini spontan ya, dia merespon sesuatu spontan ya, dengan pikiran-pikiran yang ada itu, tanpa pikir panjang langsung spontan. Maka ketika ada anak-anak terceplos kemudian misalnya mengkritik atau ini semua, ya kita sebagai orang tua juga harus melihat ini jangan marah besar, marah. Dia ngomong spontanitasnya itu kadang kan langsung ngeplos atau apa ya, seperti itu. Nah, kita saat itulah juga saatnya kita membetulkan, memberi norma, memberikan akhlak baik, menunjukkan kebenaran agar yang biasa spontan itu, yang tanpa pikir kemudian norma, kadang juga melanggar norma diarahkan. Nah, seperti itu. Karena sifat spontanitas yang ada pada anak ini sifat asli yang dimiliki oleh anak-anak. Mereka tidak merekayasa, mereka tidak berpura-pura, mereka tidak ini ya. Langsung ya apa yang dipikirkan, apa yang ada di situ langsung. Gitu ya. Nah, itulah sifat dasarnya dan kita harus paham itu. Jadi seorang guru cabai rawit, seorang ini ketika mengajarkan kemudian mami ada misalnya seorang dia ngaji ketika ini, Mas kenapa lambat misalnya, katakan spontan kadang-kadang gitu. Lalu guru itu marah, wah itu bukan usahamu, ya udah dan seterusnya. Ini juga nggak benar. Perlu dipahami dia ngomong itu tanpa spontan, tanpa pikir dan sebagainya. Dan itu harus juga jadi kritik kita sebagai seorang balik, sebagai seorang guru ataupun mungkin orang tua, sebagai orang tua ketika mereka mengkritik sesuatu yang dialami dengan kebenaran, kalau itu isinya benar, walaupun itu terucap dari seorang anak, ya kan? Ya kita dan kita yang harus membetulkan apa yang kita harus juga menghormati apa isi dari yang dikatakan. Kecuali kalau spontanitasnya itu yang mudorot dan juga tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, itu perlu saat itulah biasa. Tapi jiwa spontanitas ini kadang diperlukan. Mereka menilai kita dan mengucapkan pada kita apa yang dirasa saat itu dilihat, ya itu juga harus kita hormati. Kita sebagai seorang orang tua yang mampu harus bisa mendengarkan ya anak-anak dalam komunikasi efektif maupun dalam ini dianjurkan untuk itu. Nah, disitulah kita harus bisa lihat kapan ya, kita harus strength dan kapan kita harus melemah. Ini ada punya sifat yang selanjutnya, ada hubungannya ini juga kurangnya pertimbangan. Apapun anak-anak yang itu tidak ada pertimbangan yang pokoknya langsung bilang itu dan seterusnya. Sehingga jangan suruh anak yang ini untuk memilih sesuatu yang penting. Sesuatu yang ini karena mereka nggak punya pengalaman, nggak punya
untuk pertimbangan ada anak-anak yang usianya di 7 tahun sampai kelas 2 SD, 2 itu ke bawah, belum punya pertimbangan banyak. Kalaupun pertimbangan mungkin ya memilih sesuatu ini gitu aja tanpa pertimbangan apa-apa. Ya, anak yang usia itu semua tindakannya itu kurang pertimbangan. Pertimbangan normatif, pertimbangan pahala dosa dan sebagainya. Maka dalam hal ini perlu ada pembelajaran yang sifatnya memberi pengalaman ya. Maka diajarkan cerita-cerita ya, cerita yang inspiratif yang memberi pengalaman bagi dia sehingga bisa dijadikan pertimbangan ketika mereka memilih sesuatu atau memecahkan sesuatu. Karena dalam kehidupan selanjutnya tentu mereka harus memilih, karena dunia ini kan banyak pilihan-pilihan yang diserahkan kepada seseorang untuk dilakukan atau tidak, memilih sesuatu. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu tentu harus sesuai dengan kita, sesuai dengan agama, sesuai dengan pertimbangan Quran hadis. Sehingga dengan demikian ketika menghadapi anak lalu bertingkah laku yang sifatnya melanggar, yang tidak mempertimbangkan normatif itu pidana atau bukan, kalau remaja itu pidana atau bukan, ini apa terus ya kita jangan usah marah besar, nggak usah terlalu marah besar kemudian kayaknya apa, tetap harus terus bimbing mereka karena sifat dasarnya seperti itu, kelakuan, pikiran maupun pilihan hidupnya dan seterusnya tanpa pertimbangan sesuatu. Jadi jangan kemudian anak-anak suruh milih sekolah TK di mana nih, sekolah di mana, masih mau ini sudah ditanya seperti itu. Dia enggak, kita harus mengarahkan sepenuhnya itu orang tua bagaimana. Oh ini kau bisa sekolahkan di sini, kau harus ke pondok, kau harus seperti ini. Itu orang tua jelas. Ya. Selanjutnya sifat dasarnya yang ada pada anak-anak usia dini